Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar mengenai fitur-fitur atau tools yang ada di dalam aplikasi AutoCAD. Dan AutoCAD yang saya gunakan adalah AutoCAD 2024. Nah, untuk di video kali ini kita akan belajar cara penggunaan dari sebuah tools layer ya. Apa itu layer dan gimana cara mengaplikasikannya. Jadi mari kita langsung aja contohkan. Jadi sebelumnya di sini saya sudah ada contoh dari apa itu layernya ya. Layer itu digunakan untuk mengkelompokkan lah intinya ya, untuk mengkelompokkan sebuah gambar menjadi satu itu. Jadi misalnya kita kan kalau nanti menggambar sebuah gedung atau bangunan yang besar itu ya, atau yang sederhana juga bisa. Itu misalnya kita ada arsir beton, arsir dinding, arsir kolom, itu kan beda-beda semua ya. Jadi itu bisa dikelompokkan menjadi kelompok satu-satu kelompok itu semua. Itu tergantung dengan kalian membuat layer sebanyak apa gitu ya. Misalnya kalau semua arsir kalian jadikan satu juga bisa juga, itu nanti jadi arsir sendiri, line sendiri, kolom sendiri, kusen sendiri gitu, semuanya bisa menjadi grupnya masing-masing sehingga bisa dihilangkan atau dimunculkan sesuai yang kalian inginkan nantinya gitu. Nah, di dalam layer juga kalian bisa membuat mengatur warna di grup itu ya. Jadi misalnya arsir dinding seperti ini warna hijau tua itu ya, dengan ketebalan 0,05, jenis garisnya lurus saja dengan keterangan continuous. Maka nanti setiap line yang kalian masukkan ke kelompok arsir dinding, dia akan menjadi warna hijau tua seperti ini, tebalnya 0,05, dan dia akan menjadi continuous. Nah, itu juga akan uh, terwujud juga di yang lainnya. Kalau potongan ya berarti nanti akan warna merah dengan ukuran 0,35, dan keterangan garisnya akan dash dot ya, akan seperti itu ya. Jadi kita bisa langsung aja buat di langsung kita contohkan aja ya. Langsung saya contohkan, saya akan buat uh, file baru aja, dokumen baru. Nah, di sini tuh layer masih kosong. Kalau bisa kita lihat di sini, ini masih cuma ada 0, dan layer ada di sini, bisa kalian pencet ya, atau kalian masukkan shortcutnya yaitu LA enter. Nah, ini adalah tab dari layer. Mungkin kalau di tampilan kalian itu berbeda, mungkin kalian seperti ini ya. Nanti akan cuma seperti ini. Nah, seperti ini ya kalau kalian ya. Mungkin akan kecil itu. Itu bisa kalian perbesar, perkecil sih buat ukuran dari tab layernya ini. Dan bisa kalian pindah-pindah. Contoh seperti di sini, atau seperti saya tadi di sini ya. Nah, itu juga bisa. Saya lebih suka yang di samping kiri sini ya. Atau mungkin kalau kalian punya dua monitor ya, itu bisa ditaruh di monitor yang kedua ya. Nah, oke. Di sini layer yang masih defaultnya itu cuma ada satu, yaitu 0 ya namanya. Dan dia colornya masih putih, line-nya masih continuous, levelnya masih default, semuanya masih standarnya. Ini bisa kita rubah, kita langsung buat aja seperti yang di materi layer kita, saya sebelumnya ya. Jadi ada arsir beton, arsir dinding, arsir kolom, itu semua akan kita buat. Kita langsung ke sini, kita bisa merinim atau menamai ulang ya dari layer yang sudah ada. Misalnya ini 0, kita rename. Oh, set layer cannot be rename. Oh, kita tidak bisa ya kalau tidak ada 0 ya. Jadi kita harus membuat ulang. Misalnya new layer. Ini kita enter ya misalnya. Nah, ini kita bisa rename. Nah, kita rename. Nah, ini bisa di rename ya, kita rename dia as dengan warna putih, ininya
line type ini kita bisa pencet di sini line type, kita bisa load karena di sini kan cuma ada solid ya, kita bisa cari di sini maunya apa gitu. Dia itu center oke. Nah kita center, kita oke. Lalu ukurannya 0,05 oke ya 0,00 tebalnya. Dan dia center. Nah seperti itu ya, kita bisa juga langsung buat lagi. Kita tinggal kontrol apa ya, kita pencet alt n, lalu kita namai lagi arsir, kembali arsir dinding, warnanya terserah mau warna apa, kan tinggal pencet aja itu tadi warna ya. Oke, ininya kita continuous, ketebalannya 0,05. Misalnya kalian salah buat atau mau menghapus layer, kalian di sini bisa pilih layer yang mau kalian hapus dan langsung kalian delete ini ya, atau kalian bisa shortcut juga alt D. Nah dia akan kehapus, dan sebelahnya bisa set current, berarti kalian akan memilih layer itu nanti untuk kalian lakukan di pengerjaan kanvas kalian. Jadi itu bisa nanti dicontohkan. Sekarang saya lanjutkan dulu untuk mengerjakan semuanya ya. Nah sekarang ini udah saya buat semuanya, dan saya juga sudah membuat tabel-tabelnya sesuai nama-namanya juga. Nah jadi untuk penggunaan layer itu ya ada dua cara. Misalnya kalian sudah membuat gambar tapi belum kalian layer, kalian bisa masukkan dengan cara seperti ini. Jadi untuk gambar atau line yang ingin kalian masukkan ke dalam layer tertentu itu, kalian blok dulu, lalu kalian di atas sini kalian pilih misalnya itu as ya, jadi kita akan masukkan dia ke as. Nah itu udah terpilih ya, lalu jangan lupa kalian escape biar kalian lanjut lagi ke berikutnya, dia nggak akan ikut ya. Kalau tadi kalian nggak escape atau nggak kalian selesaikan, maka dia akan ikut ke blok ya, ke pilihan berikutnya. Jadi kalian tadi harus escape dulu atau selesaikan bloknya, lalu kalian blok yang baru, lalu pilih arsirnya, dia betul arsir beton ya. Nah lalu bisa kalian ulangi lagi arsir dinding. Nah seperti itu ya, itu bisa kalian lakukan untuk semuanya. Nah tapi kalau misalnya kalian itu bisa juga menggunakannya dari awal. Jadi misal kalian masih di kertas kosong itu, kalian ingin membuat menggambar dinding luar ya misalnya kan, atau as lah, semuanya kan kita mulai dari as dulu ya. Jadi kalian pilih ini dulu as. Nah kalian sedang dalam mode as ini, itu kalian bisa langsung gambar line atau misalnya dinding ya dengan ukuran 200 dari 200 contohnya. Nah dia sudah sesuai nih dengan kenapa dia bisa panjang gitu, perasaan 200 kali 200. Nah ini kan sesuai dengan tipe yang kita masukkan tadi ya, asnya yaitu sentral. Putus-putus di sini ya, ini dia belum kelihatan ya dia putusnya. Oh ya btw juga, putus-putus ini bisa kalian atur caranya besar kecilnya dengan cara kalian klik dulu line-nya, lalu klik kanan, kalian ke properties,
Dan line type size nya ini kalian ubah-ubah, misalnya 10. Nah dia jadi besar kan, kalian bisa masukkan lagi 1. Nah yang ini kayaknya tadi juga kekecilan deh, ini 1. Nah seperti itu. Udah, jadi bisa seperti itu ya kalian cara penggunaannya. Misalnya kalian lanjut lagi ke dinding luarnya, kalian masuk ke dinding luar, lalu kalian pakai offset. Kalau penggunaan offset itu tidak bisa mengikuti layer yang sedang kalian pilih ya, dia akan mengikuti layer dari objek aslinya yang kalian offsetkan itu. Misalnya 7,5 ya dinding luar. Nah kalau udah gini kalian berarti harus pencet dulu baru kalian ganti ke dinding luar. Nah seperti itu. Nah kita bisa lanjutkan ya, ini tadi kita sudah mencoba offset dan berubah dari layer as ke layer dinding luar ini ya pada line ini. Nah kalau kalau kita lihat dari inputan tabelnya kan, tebal as itu 0 dan arsir beton itu 0,05 ya. Harusnya itu kan kelihatan tebalnya itu terlihat ya, ketebalannya itu terlihat berbeda. Tapi kenapa di sini kayak sama aja? Mungkin itu pada settingan line weight kalian tuh belum dinyalakan seperti saya ini. Jadi kita bisa langsung pencet LW enter. Nah di sini display line weight-nya itu harusnya kita centang gitu ya, lalu kalian pilih OK. Nah itu harusnya akan terlihat berbeda. Mungkin ini nggak terlalu terlihat karena emang bedanya cuma 0,05 sih, jadi ya itu nggak akan terlalu berpengaruh. Nah ini juga ada tips terakhir ya dari saya. Misalnya kalian sudah punya layer yang banyak seperti ini dan kalian mau membuat lagi di kanvas kosongan gitu ya. Kalau kalian ingin menggambar ulang kan membuat project baru, berarti kalian akan kanvas kosongan dan layer kalian masih nol gitu ya. Daripada kalian membuatnya dari nol itu banyak-banyak. Nah, daripada kalian membuatnya itu dari nol banyak-banyak gitu ya, lama, itu juga memakan waktu yang sangat lama ya. Mending dari layer yang sudah kalian buat seperti ini, tabel ini, kalian Ctrl C, Ctrl C dan kalian Ctrl V ya, kalian paste di kanvas yang baru. Maka itu akan langsung ke copy semua layer yang ada di drawing tadi ke drawing yang baru ini. Nah, jadi sekian ya tips dan pemahaman tentang layer dari saya. Semoga membantu kalian untuk memahami apa itu layer dan cara penggunaannya di AutoCAD. Jadi sekian dari saya dan sampai jumpa.